Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap baik-baik saja. Kembali lagi bersama saya di channel Bapak Guru 1988 Sarulan, informasi pendidikan bagi kita semua. Hari ini seperti yang sudah dilihat pada judul, ada FR soal AKG TK ya. Ini kiriman dari teman-teman yang melaksanakan kegiatan AKG TK hari kedua tahun 2024. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas FR soal AKGTK tahun 2024. Soal nomor 1. Alip sangat bersemangat untuk berpartisipasi dalam pelajaran teks prosedur kelas Bu Ari. Bu Ari memberikan demonstrasi bahasa Inggris tentang cara membuat jus buah. Selanjutnya, Bu Ari menginstruksikan murid-muridnya untuk mengulangi pengucapan dan mencoba membuat jus buah di depan kelas. Alip adalah yang paling bersemangat untuk tampil pertama dan memiliki energi paling banyak. Gaya belajar yang tepat untuk Alip adalah A. Musikal, B. Visual, C. Interpersonal, D. Audiovisual atau visual kinestetik. Ini jelas ya, kita bisa melihat dari kata kuncinya. Yang paling bersemangat untuk tampil pertama dan memiliki energi paling banyak pastinya itu kinestetik, visual kinestetik. Soal nomor 2, hari ini Ibu Wijaya mengajar menyatakan setuju dan tidak setuju di depan kelas 9B. Dia memulai pelajarannya dengan kegiatan mendengarkan, dia menyalakan video dan meminta siswa untuk mengulangi pengucapannya. Kemudian dia melanjutkan pelajarannya dengan berbicara, membaca, dan menulis. Ibu Wijaya berpendapat bahwa pembelajaran harus dilakukan dari materi yang sederhana hingga kompleks, mudah hingga sulit, dan terorganisir sehingga prinsip-prinsip pembelajaran yang lengkap dan kemajuan yang berkelanjutan dilaksanakan. Ini disebut model pembelajaran. A. Pola pembangunan memiliki keragaman. B. Keterbatasan dalam perkembangan siswa. C. Pengembangan adalah kemajuan berkelanjutan. D. Variasi dalam tempo dan ritme perkembangan. Atau E. Pembangunan berlangsung secara bertahap. Kalau menurut saya ini jawabannya adalah E. Bertahap ya, seperti pendapat Ibu Wijaya, mudah hingga sulit, kemudian sederhana hingga kompleks, artinya dia bertahap. Jawaban yang tepat menurut saya adalah E. Soal nomor 3, beberapa siswa duduk dalam kelompok. Mereka bekerja sama, saling membantu dan mendiskusikan pelajaran dengan serius, sementara guru memantau kemajuan belajar siswa. Nah, dalam ilustrasi ini apa karakteristik yang mungkin siswa miliki? A. Mereka suka berkolaborasi dengan teman-teman mereka. B. Mereka tidak tertarik dengan materi pelajaran. C. Mereka cenderung bekerja secara individual. D. Mereka adalah siswa yang tidak menyukai diskusi. Atau E. Mereka dapat mengelola pelajaran sendiri. Di sini kita lihat mereka berkelompok ya. Biasanya kalau kelompok itu erat kaitannya dengan berkolaborasi dengan teman-teman. Kalau E itu seperti lebih ke pembelajaran mandiri. Jadi menurut saya jawaban yang tepat adalah A. Lanjut. Soal nomor 4. Pak Hanapi memberikan teks naratif kepada para siswa. Dia meminta mereka untuk membaca dan mengidentifikasi bagian-bagian teks dalam kelompok beranggotakan 5 orang. Terkait dengan ilustrasi, apa tujuan pembelajarannya? A. Siswa mampu membedakan struktur generik narasi dari jenis teks lain melalui jigsaw dengan baik. B. Siswa mampu mendiskusikan struktur generik teks naratif dalam kelompok 5 dengan baik. C. Siswa mampu menyusun struktur generik teks naratif secara bersama-sama melalui jigsaw dengan baik. D. Siswa mampu mengidentifikasi karakter dalam teks melalui jigsaw dengan baik. E. Siswa mampu mengidentifikasi struktur generik teks naratif melalui jigsaw dengan baik. Nah, di sini agak sedikit sulit ya bagi saya. Tapi saya melihat kata-kata kunci di situ, yakni membaca dan mengidentifikasi bagian-bagian teks. Kalau A itu dia membedakan struktur, sudah pasti kita eliminasi. Kalau B mendiskusikan struktur generik teks naratif dalam kelompok 5 dengan baik, itu bisa jadi jawaban. C. Menyusun struktur. Nah, tadi perintahnya membaca dan hanya mengidentifikasi, bukan menyusun ya. Kemudian yang D, siswa mampu mengidentifikasi karakter. Ini yang dicari bukan karakter saja ya, tapi mengidentifikasi secara keseluruhan. E. Siswa mampu mengidentifikasi struktur generik teks naratif melalui jigsaw dengan baik. Yang paling kuat itu adalah B dan E. Tapi kalau B itu saya rasa hanya mendiskusikan ya, mendiskusikan, tidak ada tindak lanjut yang lebih
banyak ke depannya. Nah, kalau yang E, menurut saya mengidentifikasi struktur itu artinya mereka melihat dan mengetahui struktur generik teks naratif, dan di sana juga ada kata kunci yakni mengidentifikasi. Jadi membaca dan mengidentifikasi. Jadi menurut saya jawaban yang tepat adalah E. Terakhir, sekelompok siswa sedang mengerjakan proyek kolaborasi. Mereka meneliti topik yang kompleks, mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, dan mempresentasikan temuan mereka di kelas. Mereka didorong untuk secara aktif mendiskusikan dan bertukar pikiran, dan guru bertindak sebagai fasilitator yang memberikan bimbingan dan dukungan. Seiring kemajuan proyek, siswa mendapatkan pemahaman dan pengalaman yang mendalam tentang materi pelajaran dan mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Berdasarkan ilustrasi, teori belajar manakah yang paling cocok dalam menjelaskan proses pembelajaran dalam proyek kolaborasi ini? A. Teori experiential learning. B. Konstruktivisme. C. Kognitisme. D. Behaviorisme. Atau E. Teori belajar sosial. Kalau menurut saya langsung saja, ini tadi saya juga mencari jawabannya, dan yang paling mendekati dan ada kata pemahaman dan pengalaman subjek di situ adalah teori experiential learning. Artinya mereka belajar dari pengalaman. Jadi menurut saya jawaban yang tepat adalah A. Mungkin kalau ada pendapat lain bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Itulah tadi 5 FR soal yang baru saja saya dapatkan dan saya kumpulkan dari kawan-kawan yang mengerjakan AKGTK pada hari kedua ini. Saya harap ini bisa membantu Bapak dan Ibu sekalian untuk belajar di rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share jika dirasa video saya ini bermanfaat. Sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.